menyampaikan ke Anda semua satu dua hal terkait dengan kerahiman Tuhan dan persiapan kita di dunia ini. The practice of pilgrimage has a special place in the Holy Year because it represents the journey each of us makes in this life. Keziarahan yang kita lakukan di tahun Jubileum, tahun suci, menunjukkan bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan itu sendiri yang kita lakukan dalam hidup ini. Life itself is a pilgrimage. Hidup itu adalah keziarahan. And the human being is a viator. Manusia adalah makhluk yang berjalan, makhluk yang berziarah. A pilgrim traveling along the road, making his way to the desired destination. Peziarahan yang berjalan menyusuri jalan-jalan, pelan-pelan satu persatu menuju kita kepada tujuan hidup ini. Similarly, to reach the Holy Door in Rome or in any other place in the world, everyone, each according to his or her ability, will have to make a pilgrimage. Bagaimanapun juga seperti kita sampai kepada pintu suci di Roma atau pintu suci dimanapun, merupakan upaya setiap orang untuk bisa berziarah. This will be a sign that mercy is also a goal to reach and requires dedication and sacrifice. Ini juga merupakan tanda bahwa pengampunan merupakan tujuan, tapi juga membutuhkan pengorbanan dan usaha. The Lord Jesus shows us the steps of the pilgrimage to attain our goal. Tuhan Yesus menunjukkan kita langkah-langkah dalam peziarahan ini untuk mencapai tujuan tersebut, tadi pengampunan. Judge not, and you will not be judged. Jangan menghakimi dan kamu tidak akan dihakimi. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Ampuni dan kamu akan diampuni. Give, and it will be given to you. Berikan dan itu kamu akan menerima balasannya juga. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you will give, be the measure you get back. Ukuran yang kamu pakai akan digunakan juga, akan diukurkan juga kepadamu. Human beings, whenever they judge, look no farther than the surface. Manusia yang menghakimi hanya melihat permukaannya saja. Whereas the Father looks into the very depth of the soul. Sementara itu Allah Bapa melihat jauh lebih dalam ke dalam jiwa manusia. How much hard words do when they are motivated by feelings of jealousy and envy. Begitu banyak kata-kata yang jahat, kata-kata yang tajam dilontarkan karena perasaan iri. To speak ill of others, put them in a bad light. Berkata buruk tentang orang lain, meletakkan mereka pada hal-hal yang tidak baik, undermines their reputation and leaves them prey to the whims of gossip, dan menyerahkan orang-orang itu untuk dijadikan gosip, bahan omongan kepada sesama kita. To refrain from judgment and condemnation means, in a positive sense, to know how to accept the good in every person and to spare him unnecessary suffering that might be caused by our partial judgment. Untuk tidak menghakimi sesama dalam arti yang positif adalah mencari, melihat hal-hal baik yang ada di dalam diri sesama, bukan hal-hal yang buruk, terutama karena penghakiman kita. To be instruments of mercy because it was we who first received mercy from God. To be generous with others, knowing that God showers His goodness upon us with immense generosity.
Kita harus bisa menunjukkan pengampunan kepada orang, bertindak kasih kepada orang-orang, karena Tuhan sudah memberikan lebih banyak cinta dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, itu potongan homili dari Paus Fransiskus. Hari ini bacaan Injil menunjukkan kebangkitan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua ada yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Pertama-tama berita yang disampaikan adalah berita pertobatan, kemudian berita pengampunan dosa. Pertobatan dalam konteks pemilih Paus Fransiskus tadi adalah bersikap mercy kepada orang, bersikap penuh pengampunan kepada orang lain, terutama dalam hal ini yang disoroti adalah pikiran-pikiran kita kepada orang-orang, pikiran-pikiran negatif kita, prasangka-prasangka kita kepada orang-orang di sekitar kita. Paus Fransiskus itu tidak pernah bera priori kepada orang-orang. Dia tidak memiliki prasangka buruk. Ketika negara-negara Eropa itu mengutuk imigran-imigran, Paus Fransiskus dengan tangan terbuka membela imigran-imigran karena mereka adalah orang-orang yang terusir dari negaranya. Ketika orang-orang bersikap buruk kepada orang-orang di penjara, ada stigma-stigma terhadap kaum tertentu, Paus Fransiskus justru menghampiri mereka karena dia tidak memiliki pikiran buruk a priori atau penghakiman kepada mereka, karena ia sangat tahu memegang bahwa penghakiman yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Saudara-saudari terkasih, khususnya dalam menyambut Minggu Kerahiman Ilahi nanti, untuk merasakan kerahiman ilahi kita juga diminta pertama-tama bersifat rahim untuk kepada orang lain. Latihan untuk tidak berpikir buruk terhadap sesama kita, latihan untuk bisa melihat hal-hal baik yang ada di dalam sesama kita, sebagaimana diteladankan oleh Paus Fransiskus. Kita hening sejenak, kita mohonkan rahmat itu, karena pasti itu butuh perjuangan, karena biarlah Tuhan sendiri